emas batangan ya kagak ngapa-ngapain, cuma disimpan aja tuh, mungkin di dalam deposit box atau di bawah bantal gitu kan. Sayang, ya. Kemudian dana tiap bulannya sekitar 20 juta itu diinvestasikan rutin setiap tahunnya. Ternyata Pak, 14 tahunnya itu sudah jadi 7 miliar. Karena memang floating rate ini kita agak susah juga di Indonesia ini ya. Kita ngomong misalnya BI rate turun, tapi belum tentu nanti bunga KPR-nya itu juga akan turun asli. Dan floating itu juga bisa membahayakan cash flow bulanan karena pastinya dia akan lari ke 2 digit tuh biasanya. Caranya ngitungnya paling mudah gimana? Ada konsepnya Rule 72 tuh. Ya. Rule 72 apa? Halo, selamat datang di klinik keuangan dari Miraset. Oke Pak Arief, kita mau ke case selanjutnya nih Pak. Ya. Gitu. Kita langsung saja ke sahabat Miraset. Halo, dengan M Klinik di sini, klinik keuangan dari Miraset. Halo. Halo, Suaranya aman nggak? dengan Bapak siapakah ini? Saya Surya. Oke, salam Ini kenal langsung Pak kenalan Surya. dikit berarti ya? Gitu. Pak Surya, boleh diceritakan Pak sedikit tentang masalah keuangannya Pak, kemudian apa sih yang ingin Bapak capai nih? Oke. Halo, nama saya Surya, Pak Arief. Halo Salam Pak kenal. Surya. Sekarang saya 31 tahun, karyawan swasta nih, kerja sebagai marketing. Tapi juga punya side income hustling juga jadi trainer. Nah, dari 2 stream ini tuh kurang lebih per bulan di sekitar 50 jutaan lah penghasilan income-nya, dana masuknya. Cuman pengeluarannya cukup besar nih. Kayak saya punya cicilan rumah 5,8 juta, tapi ini bakal juga floating di tahun depan. Dan saya nggak tahu floatingnya akan seberapa tinggi. Gitu. Nah, saya punya 1 anak, umur 3,5 tahun, udah sekolah preschool, dengan pengeluaran per bulannya 6 juta. Tapi belum sama tambahan ekskul segala macam. Kadang kita keluar duit banyak buat study tour atau praktik segala macam masih ada. Listrik, pokok, belanja, transport itu kurang lebih di 8 jutaan per bulan, kurang lebih ya. Tapi kebetulan karena saya sandwich generation, kadang dana darurat saya kepake buat mencukupi keluarga gitu. Nah, tapi rutin kirim ke keluarga di kampung itu 3 juta per bulan. Nah, kalau sekarang kondisinya tabungan liquidnya cash ada 100 juta, tapi liquid banget nih, beneran cuma di bank, nggak diapa-apain. Nah, investasi saya produknya masih sangat konvensional, logam mulia. Sekarang lagi ada di 60 gram sekitar segitu. Tapi beneran logam mulia fisik, bukan digital logam mulia. Jadi saya nabungnya di sana. Gitu. Tujuan akhirnya pengen slow living di umur 45 tahunan kalau bisa di kota satelit kayak Salatiga atau Jogja. Nanti sekarang sih saya masih mempertimbangkan mana yang lebih murah untuk tanahnya. Gitu. Nah, tujuannya punya passive income juga stabil, sama ada plan dana pendidikan yang perhitungannya juga sama inflasi nih. Sebelum saya pensiun dini atau slow living di umur 40. Oke, again Pak Surya, thank you sebelumnya nih Pak. Jadi intinya sebenarnya tetap ya, namanya kita supaya lebih bisa punya room untuk bernafas di akhir bulan, Pak. Berarti pertama kali yang harus kita cermati itu adalah yang bisa kita kontrol, sekali lagi Mas Surya. Yang kita bisa kontrol adalah hal-hal yang sifatnya adalah mungkin sifatnya beban. Ya, jadi expand dan teman-temannya lah. Nah, ini kalau saya lihat nih fokusnya memang anak, again, gitu. Abis itu di early pension, gitu. Artinya mungkin dibutuhkan juga instrumen nantinya adalah yang bisa memberikan income setelah Bapak pensiun. Atau mungkin yang kedua adalah mengumpulkan dana sebesar mungkin supaya nanti pas pensiun udah punya dananya, kan seperti itu. Ini saran pertama saya Pak sambil jalan adalah supaya memastikan bahwa renegosiasi terkait dengan KPR-nya juga berjalan. Dan alternatif utama adalah melakukan take over ke bank lain. Karena walaupun ini di situ udah jelas 1 tahun lagi ya Pak ya. Betul, Udah karena memang dekat. floating ini harus kita hitung dari sekarang. Benchmarknya apa? Setiap bank itu punya hidden terms terkait dengan bunga floating rate. Nah, terutama KPR tuh asli. Gitu. Jadi memang banyak yang terms kecil-kecil yang bisa kita tangan di bawah itu nggak dibaca sama kita, dan begitu floating semuanya pada kaget kok bisa cicilan saya misalnya tadi berapa cicilannya? Tadi cicilannya 5,8 bisa nanti bisa jadi ke 10 atau 11 juta tuh Pak cicilannya Pak. Kalau dengan floating rate. Segitu ekstrimnya. Jadi mungkin dari sekarang sudah dihitung lagi dan renegosiasi ke AO-nya atau RO-nya gitu ya di banknya untuk melakukan renegosiasi, apakah bisa melakukan renegosiasi bunga ya, mungkin nanti deal-dealnya terkait dengan ya pasti buka tabungan dan segala macam, biasanya bank seperti itu, atau ya memang kalau tidak bisa di take over ke bank lainnya
gitu. Walaupun nanti ada biaya provisi di situ, tapi pastikan bahwa pasti bunga itu biaya itu akan lebih kecil dengan kalau nanti jadi floating rate. Oke, Pak Arief, sebelum kita masuk ke plannya nih Pak, kalau kita lihat kan tadi udah tahu nih target 45 di usia 45 itu mau slow living ya Pak ya. Berarti untuk terdekatnya nih Pak, apa sih yang harus disiapin Pak Surya gitu? Pastinya ya itu tadi, kita harus bisa memaksimalkan jumlah nominal yang nantinya harus diinvestasikan. Ya, tapi sebelum lari ke sana kan kita harus hitung juga bahwa expense-nya itu sebisa mungkin kita efisienkan. Artinya mana sih pos-pos yang dari pengeluaran itu bisa kita minimalkan. Karena kalau kita lihat sekarang ini udah ada fixed cost di situ terkait dengan sekolah anak gitu ya. Belum cicilan rumah ini udah fix juga gitu ya. Listrik pokok dan segala macam transport ini juga lumayan ya, walaupun misalnya memang artinya harus dikeluarkan, tapi ini kan juga akhirnya angkanya 8 juta sendiri tuh di situ kalau saya lihat hidup ya, gitu Pak, ya. Nah, kebutuhan darurat saya rasa rutin kirim ke orang tua atau ke keluarga ini udah bagian daripada expense yang kita harus calculate. Jadi artinya memang ini kayak kita bikin fixed cost. Fix ya Pak ya. Fix gitu ya. Nah, tabungan ini yang mungkin saya akan coba komen nih Pak, karena memang menabung di bank itu beda dengan berinvestasi. Jadi artinya ini tabungan di 100 juta kalau memang benar di tabungan, ada baiknya pindahkan ke pasar uang. Karena sama-sama liquid ya sama-sama Pak ya. Liquid, sama-sama bisa diakses kapan saja, tapi berbeda secara konsep dan juga pengembangan investasi ke depannya. Kalau tabungan itu tidak dalam definisinya mendapatkan yang namanya keunggulan bunga majemuk. Ya, dia hanya memberikan bunga saja, ya, artinya bunga. Dan ingat di bank itu tabungan, deposito itu dipotong lagi pajak. Ya, ada pajaknya ya. Jadi Pak udah ngebut, begitu dilihat ternyata potong pajak. Ya kan? Nah, reksadana pasar uang itu sudah dalam definisi objek yang memang investasi yang sudah sangat umum dan memang tidak dikenakan pajak. Jadi saya sarankan 100 jutanya ini karena memang tabungan dan memangnya liquid, ada instrumen lain namanya reksadana pasar uang yang sama liquidnya, sama juga dalam kondisi amannya, walaupun dalam definisinya bentuknya investasi, bukan penabung. Nah, ini logam mulia juga sayang juga. Mau dijual sayang, harganya naik terus. Ya, tapi kalau dalam bentuk emas batangan ya kagak ngapa-ngapain, cuma disimpan aja tuh, mungkin di dalam deposit box atau di bawah bantal gitu kan. Sayang. Ya, kalau saya boleh sarankan ini bisa diaktifkan, disekolahin lagi. Ya, hitung-hitungan deh Pak. Sekarang ada konsep pegadaian di mana kita bisa menjaminkan emas kita supaya kita mendapatkan fresh money, gitu ya. Ada uang baru nih, tapi emas kita nggak dijual nih asli. Emas kita tetap ada. Tapi dia istilahnya jaminannya emas, tapi kita bisa mendapatkan dana segar. Nah, dana segar itu yang nanti kita bisa reinvestasikan kembali. Nah, saran saya saat ini, karena nanti ada bunga yang muncul karena kita menjaminkan emas kita ke pegadaian, masukin ke reksadana pendapatan tetap atau instrumen obligasi yang memberikan pendapatan tetap. Contohnya nanti ada bunga misalnya 100.000 dengan misalnya kita dapat 60 gram, berarti berapa 1 gram? Karena sekarang bisa 1,2 juta lah ya. 2 juta Pak. Ya, 2 juta kali 6 kan lumayan itu kan. Kita ada dana tambahan masuk. Nah, nanti kalau ada bunga yang keluar karena kita gadaian ke pegadaian, kita investasikan dana segar itu ke pendapatan tetap yang memberikan return secara bulanan. Nah, dari return itu yang bayar bunganya. Istilahnya uangnya akan bekerja nih. Konsep money work for you-nya akan jalan. Nah, ini bisa digunakan macam-macam nih dana segar ini gitu Pak. Untuk bisa mencapai goals tadi. Nah, kalau dari sisi pensiun, nah ini dia nih. Pensiun itu kita ngomong slow living ini susah ngomong nih. Biasanya orang slow living itu motivasinya kalau anak-anaknya udah pada gede ya. Ini anaknya masih kecil tapi udah pengen slow living nih. Ini cita-cita semua orang nih Pak, ya gitu ya. Tapi kalaupun mau 45 tahun sangat mungkin. Karena sekarang umurnya baru 31. Baru 31 Pak. Jadi kita ngomong mungkin 45 kurang 31, masih punya 14 tahun lagi. Itu sangat mungkin sekali. Caranya ngitungnya paling mudah gimana? Ada konsepnya Rule 72 tuh. Ya. Rule 72 apa? Kalau kita punya 1 juta, pengen tahu bisa jadi 2 juta, ya pakai Rule 72. Jadi tinggal dibagi 72. Itu rules-nya. Ya, jadi artinya Bapak bisa tahu nilai nominalnya berapa. Nah, kalau konsep slow living, saya rasa Bapak harus melihat yang namanya investasi yang bisa memberikan pendapatan secara pasif. Karena masih 14 tahun lagi, saya sarankan adalah ke equity. Bukan reksadana saham, tapi ke sahamnya langsung.
Oke, jadi langsung ke sahamnya. Langsung ke sahamnya. Tapi konsepnya adalah saham yang memberikan dividennya secara rutin setiap tahun. Berarti dividen investing ya Pak? Jadi cari saham yang bisa memberikan namanya dividend yield investing. Atau dividend stock yield investing. Jadi ada Pak, saham-saham perusahaan-perusahaan yang memang secara konstan memberikan dividen pasti setiap tahunnya. Ya, tapi orientasinya lagi, Bapak mau di 45 tahun, berarti 14 tahun lagi kan. Jadi Bapak harus masuk ke equity untuk bisa mendapatkan yang tadi compounding interest secara jangka panjang di umur 45 tahun, 14 tahun lagi dari sekarang. Harus equity, tapi equity yang memberikan dividen yield. Pak, yang equity tadi itu bisa masuknya itu di umur berapa Pak? Nah, sekarang sebisa mungkin, secepat mungkin, karena kan pengennya pensiun dini, slow living secepat mungkin. Gitu ya. Artinya semakin cepat Bapak memulai, semakin cepat juga Bapak memanfaatkan momentum saat ini gitu. Karena ngomongnya kan udah 14 tahun lagi. Kalau ada yang bilang saya investasi saham, saya takut lah Pak naik turun. Itu jangka panjang kalau ngelihatnya cuma 1 tahun, 2 tahun. Tapi ingat, Bapak punya orientasi itu 14 tahun lagi loh dari sekarang. Jadi sekali lagi motivasinya adalah 14 tahun. Maka disiplinnya juga harus ngelihat 14 tahun. Kalau terjadi fluktuasi di tengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, itu bagian daripada perjalanan Bapak menuju 14 tahun. Ingat, tujuan Bapak di tahun ke-14, bukan di tahun depan atau 2 tahun lagi. Itu juga gampang juga, cara menghitungnya juga mudah juga. Kalau Bapak ingin mendapatkan sebuah passive income, misalnya hitunglah 1M. Konsepnya itu sebenarnya untuk dividend yield itu mudah juga. Jadi, misalnya 1M, Bapak pengen dapat setiap tahun dari dividen, itu tinggal 100 dibagi dengan yield-nya. Jadi cari nanti dividen yield yang memang memiliki rate-nya bisa mendapatkan 1M. Misalnya sekarang rata-rata dividen itu bisa 8 atau 9%. Nah, cari nanti sahamnya yang bisa memberikan yield-nya 8 atau 9%. Oke, katakanlah nih Pak, tadi Pak Surya ini kan konservatif ya Pak, gitu. Nah kalau kita coba hitung nih Pak ya, pakai produk katakanlah pendapatan tetap gitu ya Pak ya, angkanya ini luar biasa juga loh Pak. Besar ya? Itu angkanya kalau kita hitung tadi dengan cara kita gadaikan saham, kemudian tabungannya yang 100 juta, itu kita investasikan gitu ya Pak ya. Kemudian dana tiap bulannya sekitar 20 juta itu diinvestasikan rutin setiap tahunnya. Ternyata Pak, 14 tahunnya itu sudah jadi 7 miliar. Udah bisa ya Pak ya, untuk slow living tadi slow gitu. living, 7 miliar. Tapi ya saya rasa nanti mungkin bisa dirubah lagi konsepnya kalau misalnya tuh slow livingnya Bapak seperti apa gitu ya. Yang very slow, tidak perlu ngapa-ngapain lagi, dapat income bulanan gitu atau income harian. Nah, itu nanti bisa didiskusikan lagi. Tapi konsepnya setidaknya bahwa kita melihat bahwa orientasi motivasi di tahun ke-14 tahun kemudian itu memang harus punya investasi yang memiliki konsep leverage, Pak. Sekali lagi, Bapak berpacu melawan waktu. Musuh kita bersama tuh waktu. Gitu, karena ya tadi ada inflasi di situ, ada konsep waktu di situ. Jadi butuh investasi yang bisa lebih cepat bergeraknya di atas inflasi. Kalau inflasi rata-rata 3-4% di Indonesia, maka harus punya investasi yang lebih tinggi dari 3 atau 4%. Nggak akan mungkin tercapai kalau Bapak hanya taruh di tabungan. Apalagi Pak, kalau misalnya tadi nih Pak Surya masukin kan ke dividen investing, itu kan dapat dividennya kan langsung ke RDN-nya. Enaknya kalau di ekosistem Mire itu RDN-nya connect ya Pak ya dengan reksadana. Jadi Pak Surya setelah duitnya nih Pak uangnya terima dari dividen, itu dana dari dividennya itu bisa langsung dibelikan produk lagi ya Pak ya. Jadi bisa ada yang namanya konsep auto invest, pastikan menyisihkan dana setiap bulan yang akan auto debit dari RDN-nya Bapak. Jadi konsisten. Disiplinnya terjaga untuk memastikan bahwa orientasi nanti di tahun ke-14-nya tercapai. Oke, Pak Surya, sampai saat ini Pak ada yang mungkin mau ditanyakan lagi Pak atau ada yang kurang clear Pak? Kalau misalnya nih Pak, saya mau ada sesuatu yang super liquid terkait kebutuhan, karena saya sandwich nih. Jadi kan saya juga cerita kalau saya ada kebutuhan kalau tiba-tiba keluarga ada sesuatu dan balik lagi karena kayak saya sandwich, saya perlu mengeluarkan sekian dana gitu. Kira-kira instrumennya di mana nih? Nah, tadi kan saya bilang bahwa yang instrumen yang memang memastikan bahwa setara dengan tabungan adalah instrumen reksadana pasar uang. Jadi itu seliquid dengan tabungan, Pak. Bapak bisa execute at any time. Kebetulan juga ini di belakang saya juga ada logonya ya. Kita punya yang namanya Captimal Optima Cash. Captimal Optima Cash ini adalah reksadana pasar uang yang memiliki fitur bisa dicairkan hari itu juga, Pak.
Jadi misalnya Bapak cairkan sebelum jam 9 pagi, itu dana pasti siang sebelum makan siang udah masuk ke rekening Bapak. Atau kalau Bapak agak telat di atas 9 pagi, maksimum sebelum besok makan siang udah ada di rekening Bapak. Jadi ini seliquid itu basically beberapa variasi produk yang ada di platform Navi namanya di kita, platform reksadana kita. Dan di situ kita punya 40 lebih produk reksadana pasar uang yang bisa dicocokkan juga dengan nanti karakteristiknya Bapak. Oke, jadi bisa dibilang kita one stop solution ya Pak One stop solution dan pastikan bisa dipilih juga nanti dilihat returnnya juga mana yang memang Bapak inginkan juga gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke tujuan Pak Surya, kalau misalnya tadi mau cari yang liquid itu ada reksadana pasar uang Pak. Kalau mau cari equity itu juga ada Pak di ekosistemnya Mire. Jadi ini juga memudahkan nanti untuk track asetnya Pak gitu. Jadi dalam satu aplikasi gitu ya, dalam satu ekosistem Mire Aset, Bapak udah nanti bisa cek sahamnya seperti apa, reksadanya seperti apa. Sehingga ini jadi lebih efektif banget ya Pak ya. Nanti jadi terciptalah sebuah portofolio investasi namanya. Jadi nanti punya pasar uangnya, punya juga pendapat tetapnya, punya juga equity-nya. Itu konsep portofolio dan di dalam ekosistemnya Mire Aset semua akan bisa tertrack dengan baik sehingga Bapak bisa lihat portofolio Bapak dan juga bisa melakukan yang namanya rebalancing. Sekali lagi, walaupun targetnya adalah 14 tahun lagi, which is tahun umur 45, tetap penyesuaian atau strategi financial planning itu dilihat dari setiap akhir tahun dan memulai tahun yang baru. Jadi setiap akhir tahun direview gitu kan, apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambah, buat seperti itu lagi untuk tahun yang baru, di akhir tahunnya terus sampai dengan konsisten nanti di tahun ke-14. Oke, gitu ya Pak Surya. Semoga bisa membantu terkait dengan goals-nya Pak Surya dan keluarga. Gitu. Oh ya, tadi saya lupa juga tuh di Pak Surya ya. Pak Surya ada kebutuhan fix itu ya untuk bisa sandwich 3 juta gitu ya. Oke, iya artinya Pak. Itu, nah itu bisa dimudahkan lagi dengan konsep Bapak memberikan dana ke orang tua atau keluarga di kampung itu dari hasil investasi pendapatan tetap Pak. Jadi pendapatan tetap itu, investasi obligasi itu selalu memberikan fitur yang namanya kupon secara reguler. Artinya mendapatkan bunga lah istilahnya secara reguler. Nah itu ada yang bulanan, ada 3 bulan, 6 bulan, ada 12 bulan. Nah, hitung saja untuk mendapatkan 3 juta per bulan atau 3 juta per 3 bulan itu Bapak harus investasi berapa. Dan saya rasa angkanya masuk nih kalau seandainya nanti Bapak investasikan dari sisi emas dan juga mungkin yang porsi 100 juta cashnya. Oke. Jadi kan gratis istilahnya duitnya buat duit Bapak lagi. Tapi setiap bulan tuh duit Bapak nggak usah pikir pasti akan ada dana untuk Bapak kirim keluar atau ke kampung tanpa mengganggu cash flow bulanannya Bapak. Oke, gitu. Pak Surya, semoga membantu ya Pak. Siap, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita ke pasien lagi nih Pak. Wah, gitu, udah pasien banyak nih. Terus nih. Iya Pak. Suster nggak ada? Ya saya susternya dong Pak, gitu. Kita ke pasien selanjutnya, kita tunggu teleponnya nih Pak. Halo, dengan M Klinik di sini, klinik keuangan dari Mire Aset. Halo, halo. Halo, dengan Bapak siapa kita bicara? Halo, saya dengan Agus. Halo Pak Agus. Sehat Pak? Iya. Hai Mbak, sehat Mbak. Sehat. Hai Pak Dompet Arif. sehat juga ya Pak? Halo Pak Agus. Keuangan sehat Pak? Belum tahu nih, makanya mau curhat nih sama Bapak Ibu sekalian. Oke. Pak Agus boleh ceritain Pak pos pengeluarannya, income, kemudian problemnya apa nih Pak Agus? Oke, boleh. Jadi ini sedikit curhat nih. Umur saya tahun ini kan 29 tahun. Bentar lagi mau 30 nih. Kebetulan masih single, belum nikah juga. Saya karyawan swasta, gajinya di sekitaran 7 sampai 8 juta. Pengeluaran bulanan sih sebenarnya basic aja sih Pak, Bu. Buat kos, karena kebetulan saya juga orang rantau kan. Buat kos, buat makan tuh 3 jutaan lah. Terus kebetulan kemarin juga baru ambil cicilan motor nih sisa 6 bulan. Nah motor yang sebelumnya udah punya motor tapi dijual. Itu laku 10 jutaan, jadi punya dana nganggur 10 juta. Nah kebutuhan lainnya paling transport buat ke kantor, pulsa internet biasalah kebutuhan hari-hari lah itu 1,2 juta. Nah kalau jajan sama lifestyle sih sebenarnya udah diirit Pak. 1 jutaan sih nggak tahu yang ngirit atau enggak, tapi saya sih ngerasa udah diirit ya. Nah paling itu aja sih. Nah tujuannya tuh karena di lingkungan saya mulai banyak teman-teman yang berinvestasi nih. Saya juga pengen belajar investasi, tapi takut karena banyak temen yang
kalau boleh sedikit cerita investasinya tuh yang naik turun gitu, apa namanya, kripto gitu ya, kripto saham. Nah, saya tuh kayaknya nggak cocok yang panikan gitu deh Pak, yang naik turun cepet gitu. Saya takut tuh, apalagi kan dana saya tabungan sisa 10 juta nih, kalau hilang nangis tuh saya Pak. Gimana ya Pak? Pak Agus, kalau boleh tahu Pak, selain pengeluaran cicilan ya Pak ya, dari motor, ada cicilan lainnya nggak Pak? Enggak sih Mbak, baru cicilan motor aja 800 ribu. Oke, nggak mau nambah Pak? Nambah utang? Kayaknya belum berani sih. Makanya pengen coba investasi dulu nih, tapi masih takut. Oke, jadi intinya takut mulai investasi ya Pak ya? Takut dan bingung mau investasi apa yang cocok buat karakter saya yang masih pemula, dan kayaknya agak panik dan takutan deh kalau ngelihat yang apa sebutannya tuh volatile ya. Ya. Oke. Pak Arif, ini malah takut Pak gitu. Kalau takut ini bisa jadi ya Pak, karena belum tahu ya Pak ya. Betul. Profil resikonya sendiri seperti apa. Betul. Karena kalau di Mirai Aset sendiri semua profil resiko itu kita support ya Pak ya. Betul. Gitu. Gimana nih Pak? Ya, jadi itu udah paling benar ya. Jadi supaya tahu diri ya kita harus mengetahui diri. Gitu ya. Artinya adalah tadi ya, check up bukan di sisi financial dulu, tapi check up kepada emosional juga karakter diri. Dan paling mudahnya adalah dengan mengetahui profil resiko. Nah, nanti di Mirai Aset itu kita bisa bantu Bapak dengan beberapa questionnaire. Nah, itu memang Bapak bisa isi dengan sejujurnya, nanti akan Bapak tahu tuh Bapak karakteristiknya seperti apa. Nah, dari situ baru akan kelihatan produk yang cocok buat apa. Dan Bapak tuh maunya yang seperti apa, bisa dicocokkan. Kita punya sekali banyak pilihan dan memang bisa dicocokkan saja nanti dengan profil risikonya Bapak. Nah, kalau saya lihat sekarang memang cukup mepet juga, karena memang to be honest, ini kan sudah ada cicilan. Ya, jadi cicilan ini nggak mungkin kita nggak bayar ya. Kalau misalnya nggak bayar berarti nanti motornya diambil dong gitu kan. Ya, jadi artinya sudah harus mulai fokus gimana cara melunasi cicilan itu sudah benar juga gitu ya. Tinggal sisa 6 bulan. Maka kita punya room nanti di 6 bulan berikutnya setidaknya 800.000 yang tadinya Bapak untuk bayar cicilan itu 800.000 akan free tuh ya. Nah, tapi sekarang begitu free mau diapain kan gitu. Ya. Nah, kalau lihat sekarang kan punya uang nganggur 10 juta nih Pak. Ya, jadi kalau saya rasa mulai dengan hal yang memang paling simpel investasinya adalah reksadana. Karena reksadana itu dimulai dari 100.000. Bapak bisa lihat nanti, Bapak bisa cocokkan nanti misalnya 10 juta, nggak perlu 10 juta ya dulu. Mungkin mulai dari 100.000. Tapi memulai pertama itu yang paling berat kan? Ya. To make a first step is the hardest gitu. Tapi the second step sebenarnya udah mulai mudah, karena nanti sudah mulai paham, sudah mulai mengerti, dan sudah tahu habitual dari si karakteristik reksadana. Jadi contohnya yang paling mudah buat Bapak sekarang adalah memulai dengan reksadana. Karena uang 10 juta ini saya believe ada di tabungannya Bapak kan, di rekening tabungannya. Nah, rekening tabungan ini saya rasa kalau nanti Bapak mengerti, sudah tahu profil risiko, sebaiknya jangan di tabungan Pak, tapi di reksadana pasar uang. Karena setidaknya itu sama tidak beresikonya dengan deposito atau tabungan, tetapi memiliki keunggulan dari sisi pajak itu sendiri. Ya, kalau di tabungan Bapak masuknya 10 juta, dapat 4% per tahun, belum dipotong pajak 20%. Kalau di reksadana mirip-mirip 4%, 5%, tapi sudah dalam posisi net atau tidak dikenakan pajak lagi. Jadi minimum dari 10 juta, Bapak bisa nanti punya extra additional gain, penghematan dari sisi pajak itu sendiri. Ya. Kedua, mulai dari start small. Investasi itu takut karena betul tidak mengerti. Tidak mengerti itu kadang-kadang adalah karena tidak paham. Ya. Orang banyak yang bilang investasi terbaik itu investasi terhadap diri sendiri dulu, Pak. Jadi moral of story, investasi terhadap diri sendiri. Artinya apa? Luangkan waktu belajar ke Mirai Aset. Ya. Kalau tidak punya waktu ke cabang kami, tidak punya waktu untuk ketemu orang di cabang kami, silakan akses YouTube kami. Kita punya namanya BBM. Belajar bareng Mirai Aset. Di situ ada semua YouTube yang Bapak bisa klik. Reksadana itu apa, investasi saham itu apa, investasi obligasi itu apa. Di situ semua ada dan Bapak tinggal meluangkan waktu saja untuk memastikan belajar dulu. Ya. Nah, nanti setelah belajar, profil risiko bisa dibantu, kelihatan cocok karakteristiknya apa. Tapi kalau menurut saya nanti tinggal langsung pasar uang dulu sebagai permulaan. Karena pasar uang saya rasa yang paling cocok karena tidak memiliki fluktuasi, tidak naik turun, dan memiliki return lebih baik daripada hanya menempatkan dana di tabungannya Bapak. Oke. Gitu. Berarti bisa dibilang gini Pak Arif ya, risiko itu bisa dikontrol selama kita tahu apa yang kita beli ya Pak, atau kita investasikan gitu ya. Risiko tidak bisa dihilangkan, tapi bisa kita hitung dan bisa kita mitigate. Gitu. Karena kalau tanpa risiko tidak ada
return yang lebih tinggi. No risk, no gain. No risk, no return. Gitu. High risk, ya high return. Jadi memang risiko pasti akan mengikuti. Bukan hanya investasi Asri. Setiap keputusan kita setiap hari pun itu mengandung risiko. Ya, setiap hari kita mau pergi ke kantor, naik motor, naik mobil, naik angkutan umum, itu semua memiliki risiko. Gitu. Tapi begitu kita sudah tahu, kita jadinya tidak takut. Begitu tidak takut, kita membuat keputusan akhirnya diharapkan dengan benar. Jadi lengkap sekali di YouTube kita, tinggal pastikan punya waktu aja meluangkan itu untuk belajar mandiri. Oke, selain YouTube, sebenarnya Pak, di Mirai Asset itu kita punya ekosistem pendukung lainnya. Itu ada Mirai Asset Academy. Wow. Gitu. Jadi misalnya nih Pak Agus nggak sempat ya Pak ya ke galeri kita. Itu setiap galeri kita itu pasti ada edukasi yang online-nya gitu ya. Jadi bukan alasan lagi ya Pak ya untuk nggak belajar gitu. Karena di Mirai Asset ekosistemnya sangat mendukung banget buat Pak Agus bisa belajar investasi. Dan gitu. gratis pastinya kan? Dan gratis gitu. Dan tadi investasinya pun kita nggak memaksakan, tapi harus sesuai dengan profil risiko dari Pak Agus sendiri. Jadi PR-nya nih Pak, abis ini Pak Agus harus cari tahu nih profil risiko Pak Agus seperti apa. Ya, tapi ya catatan buat Pak Agus ini kan tinggal 6 bulan Pak. Nanti kalau udah lunas jangan beli motor baru lagi ya Pak. Ya gitu. Jadi biasanya begitu tuh. Oh iya nih, udah begitu ada. Tapi ini tinggal 6 bulan nih. Terus ada duit nganggur 10 juta. Akhirnya jadinya nambah motor baru. Oke, kalau mau jual motor bekas bisa nggak ke Pak Arif? Kalau saya mobil bekas. Oke, mobil gitu. bekas. Makanya tadi saya bingung kalau motor bekas. Kalau mobil bekas saya udah langsung minta Pak, nomor jangan bilang handphone. mobil bekas, saya takutnya habis ini Pak Agus bukan beli motor lagi, malah beli mobil. Bagus juga Pak, asal beli lewat saya Pak. Nanti makin susah nih Pak nabungnya. Oke, Pak. Aduh. Oke Pak Agus, ada yang mau ditanyain Pak? Udah sih tadi lumayan tertarik juga tuh sama apa kata Pak Arif tadi Navi ya Pak. Ya, Untuk jadi itu reksadana platform ya? kita, tapi instrumennya namanya reksadana pasar uang. Jadi Bapak bisa cari-cari sekarang informasi di mana-mana, tapi paling mudah langsung ke YouTube kita. Nanti Bapak bisa belajar reksadana itu apa, gitu ya. Jadi reksadana itu apa, terus nanti Bapak bisa lihat pasar uang itu apa, caranya kenapa bisa cocok sama saya, Bapak bisa lihat. Nah, tadi kuncinya adalah investasi ke diri sendiri, maksudnya adalah meluangkan waktu untuk bisa belajar. Gitu. Oke. Terima Pak. kasih ya Pak. Saya mulai tertarik sih buat belajar di YouTube-nya nanti. Baik Pak, Oke. jangan lupa klik and subscribe YouTube Mirai Asset. Oke Pak Agus, semoga siap, Pak. membantu Pak. Terima kasih Bu Asri. Oke. Terima kasih. Tapi Terima kasih, walaupun Pak Arif. ya terima kasih Pak. Tapi meskipun kita ini ya Pak ya takut nih seperti Pak Agus, kan menurut saya sendiri Pak, kalau kita profil risiko itu kan bisa berubah juga ya Pak ya. Betul. Gitu. Misalnya dari yang single kemudian udah berkeluarga, punya anak gitu ya. Kadang kan tanggung jawabnya lebih besar lagi. Betul. Jadi yang awalnya agresif bisa jadi moderat gitu ya Pak ya. Makanya idealnya sebenarnya setiap tahun sebelum memulai tahun yang baru di akhir tahun itu selalu melakukan financial checking gitu. Karena itu kuncinya. Karena setiap tahun baru kan kita punya semangat baru, punya kerjaan baru mungkin atau apa hal yang memang menimbulkan resiko baru. Jadi akhirnya lebih baik di akhir tahun itu kita melakukan financial checking. Oke Pak Arif, makasih banyak Pak. Terima kasih, udah Mas Ri. bantuin bedah penyakit ya, Betul. masalah keuangan gitu dari sahabat Mirai Asset. Sahabat Mirai Asset, kalau kamu punya problem terkait dengan masalah keuangan, kamu bisa curhat ya di M-Clinic dengan cara share cerita kamu dengan cara DM IG Mirai Asset. Oke, kita akan kembali lagi di M-Clinic episode selanjutnya. Jangan lupa bagikan video ini ke sahabat kamu yang membutuhkan curhat keuangan. Sampai jumpa. Thank you. Sampai ketemu sahabat Mirai Asset.